Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Kameswari dari kelas 2025E dengan NIM 250074118. Dalam video kali ini saya akan bahas refleksi diri saya sendiri dalam mata kuliah keterampilan berbicara selama 1 semester. Jadi kompetensi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini yang pasti ketika kita ingin menyampaikan suatu pendapat atau gagasan baik itu di depan kelas maupun saat kita diskusi, kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang runtut, kemudian intonasi suaranya juga harus jelas dan volume suaranya juga harus dikeraskan supaya audiens atau pendengar dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua ada gerakan gestur yang dimana saat kita ingin menyampaikan sebuah pendapat atau gagasan kita. Lalu yang ketiga saat kita debat yang dimana harus berbicara dengan spontan. Nah, kita harus berpikir dengan cepat untuk menyusun kata atau kalimat yang tepat supaya sinkron dengan apa yang ingin kita pikirkan dan apa yang kita ingin bicarakan dengan para saat debat itu tadi. Ya. Lalu ada bagaimana kemampuan keterampilan berbicara saya pada saat awal semester hingga sekarang. Jadi perkembangan keterampilan berbicara saat awal-awal itu seperti kayak takut ngomong di depan kelas, yang dimana pada saat saya SMA itu ya ada presentasinya cuman ngomongnya tuh dikit-dikit seperti suaranya saat kecil. Nah, di berhubung mata kuliah ini harus lebih banyak berbicaranya sehingga saya paksa untuk lebih banyak ngobrolnya atau bicaranya dan menggunakan volume suara yang lebih keras. Saya melatih itu setiap hari di rumah. Jadi kemampuan keterampilan berbicara saya itu dari awal itu kayak takut dan suaranya itu kecil. Nah, sekarang kemampuan bicara saya itu sudah cukup meningkat, yang dimana volume suara saya itu sudah mulai naik atau sudah mulai terdengar jelas di depan kelas. Lalu yang ketiga ada dalam aktivitas atau pertemuan apa yang paling berpengaruh di komunikasi saya. Menurut saya saat pertemuan yang dimana saya menjadi reporter sedangkan teman saya itu menjadi narasumber dalam video cuplikan ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya reporter Juwita dengan narasumber di sebelah saya yang bernama halo semuanya, aku narasumber dari Mbak Juwita, yaitu Amirah Herunjida, biasa dipanggil Ami. Oke, Kak Ami. Oke, saya mau tanya-tanya sedikit, boleh nggak ini? Boleh, silakan. Oke, siap. Jadi untuk kesan mata kuliah hari ini tuh bagaimana ya, Kak ya? Kesannya tuh seru banget. Terus juga kita kan di sini kan kayak dilatih buat berani berbicara. Terus kalau ngomong tuh juga dalam video cuplikan tersebut yang dimana saya itu lebih refleks bertanya ke narasumber atau teman saya, yang dimana saya itu lebih nyaman menjadi reporter, yang dimana saya suka berbicara kepada orang-orang di sekitar saya itu. Nah, membuat saya lebih percaya diri untuk mengobrol dengan orang lain itu tidak sulit yang saya kira. Ternyata mudah ya berkomunikasi itu dengan orang lain. Ternyata suka ya berbicara dengan orang lain seperti itu. Ternyata saya senang berbicara dengan orang lain, meskipun agak takut sedikit karena beberapa orang yang saya temui ketika saya ajak bicara itu ada yang nggak suka ditanya dan lain sebagainya. Jadi melihat situasi dan kondisi saja. Lalu yang keempat ada pada saat materi apa yang paling menurut saya menantang dan bagaimana cara saya mengatasinya. Menurut saya saat diskusi lebih ke kelompok storytelling, yang dimana kelompok saya menampilkan storytelling tentang hewan-hewan. Kebetulan saya berperan jadi bebek dalam cuplikan video seperti itu.
Aku bebek merah. Kuek, kuek. Memang nggak bisa naik pohon, tapi kalau berenang cepat bisa dong. Kuek, kuek. Hai, aku bebek kuning. Kita bisa bantu nih jadi pembagi apel setelah lomba selesai. Kuek, kuek, kuek. Hai, aku bebek biru. Yang penting kita semua dapat apel dan senang. Setuju? Setuju. Kuek, kuek. Nah, di video tersebut kan saya beberapa bebek, dan sebelum take video itu kelompok kami itu tampil di depan kelas yang dimana meminta saran dari teman-teman kelas, dan sarannya itu seperti untuk suara bebeknya dibedakan. Jadi intonasi antar suara bebeknya dibedakan supaya tahu membedakan bebeknya itu gimana. Nah, dari situ saya belajar intonasi suara saya dari yang biasanya menjadi agak yang lebih berbeda seperti itu di rumah setiap hari, dan saya berlatih itu di depan cermin supaya mendapatkan intonasi yang saya harapkan untuk berperan menjadi bebek di storytelling tersebut. Hasilnya sudah sesuai keinginan saya, meskipun agak ada cemprengnya sedikit, tapi tidak apa-apa. Saya sudah berusaha dengan latihan setiap hari di depan cermin. Lalu yang kelima ada contoh penerapan keterampilan berbicara yang saya kuasai. Untuk contoh penerapannya itu seperti pembawa acara atau sebagai moderator, karena dari dulu saya ingin menjadi MC atau moderator, karena saya latihan terus setiap hari. Saya melatih intonasi saya dari dulunya tidak bisa apa-apa, dari dulu yang pada saat SMA itu menggunakan suara yang kecil, sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk sebagai MC atau moderator, sehingga di perkuliahan ini, terutama di mata kuliah berbicara ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi MC atau moderator, sehingga saya bisa melatih intonasi dan bahasa saya. Dan meskipun saya agak terbelit-belit, tapi lebih baik dari yang sekarang daripada yang dulu. Lalu yang keenam ada hambatan saat proses belajar dan solusi pribadinya itu seperti apa. Nah, menurut saya kalau hambatannya itu kan ini kan keterampilan berbicara yang dimana kita berbicara secara terus menerus membuat kita tenggorokan makin kayak serak. Nah, lalu yang kedua itu ketika saya berbicara itu kadang masih terbelit-belit, masih ngomongnya terlalu cepat, atau beberapa volume suaranya itu masih kecil. Nah, untuk solusinya yang pertama maksudnya saya latih berbicara saya di depan cermin, sekaligus untuk mengetahui gerakan gestur yang tepat sesuai situasi dan kondisi seperti saat presentasi atau saat debat, seperti itu, gerakan yang mana gesturnya. Lalu yang kedua itu saya melatih suara saya dengan cara merekam suara saya sendiri, sehingga jadi saya rekam VN, lalu kemudian saya mendengarkan VN saya itu, lalu saya evaluasi mana sih suara yang perlu saya benarkan atau saya tingkatkan lagi, supaya kedepannya saya berbicara dengan orang lain menjadi lebih baik dan profesional. Itu ada harapan atau target pengembangan keterampilan berbicara ke depan, karena target saya itu ingin menjadi sebuah pembicara dalam suatu acara atau seminar. Jadi saya melatih keterampilan berbicara ini setiap hari atau bersama teman-teman saya, yang dimana saya bicara mulai kayak seperti tanya-tanya, seperti wawancara, seperti itu. Lalu kemudian saya juga melatih intonasi saya setiap hari, dan juga melatih di depan cermin gerakan gestur, serta saya merekam suara saya sendiri untuk
mengerti suara mana yang perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan lagi supaya audiens dapat mengetahui apa yang ingin saya sampaikan. Dan yang paling utama sih ini berusaha untuk berbicara dengan tidak berbelit-belit, karena masih beberapa kata atau kalimat saya itu berbicaranya masih terbelit-belit, atau kata teman-teman saya itu berbicaranya masih terbelit-belit. Jadi saya tiap kali saya berbicara ke orang lain itu saya minta saran ke teman-teman, ini bagaimana sih kemampuan berbicaraku, itu terlalu cepat atau tidak, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, edukasi saat ini merupakan wadah diskusi dan berbagi wawasan tentang bagaimana dunia pendidikan dapat terus beradaptasi dan berinovasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Melalui forum ini, kita dapat memperoleh pemahaman baru, inspirasi baru, serta gagasan segar tentang bagaimana membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan nilai moral yang sangat kuat. Untuk itu, mari kita sambut kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan pikiran yang terbuka. Semoga rangkaian acara ini dapat memberikan kita manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh peserta. Sebelum memasuki acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Lalu yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Lalu yang kelima, penutup. Hadirin yang saya hormati, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara Education Talk ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Education Talk pada hari ini resmi kita mulai. Jadi kesimpulan dari refleksi saya sendiri mengenai keterampilan berbicara selama 1 semester ini adalah kemampuan berbicara itu sangat penting di kehidupan sehari-hari, terutama saat bekerja maupun saat presentasi dan saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itu, meskipun saya masih ada hambatan seperti suaranya masih ada yang kecil, terus kadang suara saya masih terbelit-belit, lalu saya berbicara masih terlalu cepat. Nah, saya bisa evaluasi berbicara saya dengan melatih intonasi saya dengan saya PN suara saya sendiri, kemudian evaluasi bagian yang mana suara saya yang perlu ditingkatkan lagi. Lalu yang kedua itu saya melatih macamnya, di mana saya melatih gestur atau gerakan tangan saya yang dimana untuk lebih berbicara dengan lebih profesional. Yang ketiga saya juga melatih berbicara dengan cepat atau intinya seperti membuat kata-kata atau menyusun kalimat di otak yang saya berbicaranya dengan spontan untuk melatih seperti di debat. Demikian yang dapat saya sampaikan refleksi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.